Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sore ini saya mengkaji tentang ilmu hakikat yang terdapat pada surat As-Saffat ayat 102 sampai 111. Yang mana pada semua ayat itu adalah kisah nyata mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ismail alaihissalam yang akhirnya kita kenal sekarang dengan hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha. Sebelumnya saya bacakan dahulu ayat 102 sampai 111. Allah taala berfirman, "Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, 'Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu.' Dia, Ismail, menjawab, 'Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar.' Ayat 103, maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia, Ibrahim, membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Ayat 104, lalu kami panggil dia, 'Wahai Ibrahim.' Ayat 105, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. 106, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. 107, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ayat 108, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang beriman datang kemudian. Ayat 109, selamat sejahtera bagi Ibrahim. Ayat 110, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat 111, sungguh dia termasuk hamba-hamba yang beriman. Nah, itu keseluruhan kisah tentang perintah Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Ya, sehingga kita harus mengimani bahwa mimpi bukan hanya sebagai bunga tidur yang diyakini oleh orang-orang di luar sana, melainkan mimpi di dalam syariat Islam dibagi menjadi 3, yang mana hal itu disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Sahih Muslim. Ya. Dalil tersebut bisa Anda baca pada deskripsi di bawah video ini. Lalu di mana ilmu hakikatnya? Ya. Kita ketahui Allah itu tidak mungkin berbuat zalim kepada hamba-hambanya, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah itu sifat kasih sayangnya melebihi sayangnya seorang ibu terhadap anak. Makanya kan kita Allah disebut maha penyayang. Jadi tidak ada yang lebih sayang daripada Allah, karena maha segala-galanya. Di dalam surat Qaf ayat 29, Allah Ta'ala berfirman, aku tidak menzalimi hamba-hambaku. Lalu bagaimana dengan perintah untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam? Itu mengandung ilmu hakikat. Bukan benar-benar untuk menyembelih anaknya, bukan menyembelih manusianya, melainkan menyembelih dalam tanda kutip, menyembelih kecintaan terhadap anak. Perlu diketahui, Allah itu disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad bahwa Allah itu pencemburu terhadap kekasih-kekasihnya, para nabi, para rasul, para wali Allah, itu cemburu. Jadi kalau misalkan para kekasih Allah itu di dalam kolbunya kecintaannya kepada Allah itu lebih kecil daripada kecintaan terhadap yang lain selain Allah, Allah cemburu. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam yang sebelumnya lama tidak memiliki anak, lalu tiba-tiba Allah mengkaruniakan anak yang sabar, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, diuji dengan ujian yang nyata di dalam mimpinya, mendapatkan perintah untuk menyembelih. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam memang orang yang tinggi keimanannya, bahwa Allah itu tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya, pasti ada maksud Allah di balik ini. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini mimpi itu petunjuk dari Allah.
Akhirnya Allah Ta'ala berfirman di dalam surat As-Saffat 105 yang tadi, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, karena Nabi Ibrahim alaihissalam husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala yang maha bijaksana, maha pengasih, maha penyayang, maka beliau melakukan perintah itu ya, dengan kesungguhan, tetapi tetap dengan kebijaksanaan, bermusyawarah dahulu, menanyakan kepada anaknya. Tapi Allah itu memang bijaksana, menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ketika Allah menguji seorang nabi yang memang makomnya tinggi, ya, keimanannya, agamanya kuat, kokoh, maka diciptakanlah juga keturunan yang memang keimanannya kokoh. Maka akhirnya terjadilah kesepakatan di antara bapak dan anak. Ya. Tapi Allah maha mengetahui sisi lahir dan batin manusia. Tidak perlu Nabi Ibrahim alaihissalam membuktikan ya, bahwa beliau memang mendahulukan syariat Allah, mendahulukan cintanya kepada Allah ya, daripada anaknya. Akhirnya Allah yang maha goib, maha mengetahui sisi batinnya Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak perlu menunggu terbukti disembelihnya anak itu, melainkan langsung digantikan hewan sesembelihan. Yang mana hal itu adalah terkait dengan ujian ya, duniawi. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 14, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Dan tentang perintah menyembelih itu ada ilmu hakikat yang mana hakikatnya ya, ada tersemat pada ayat 24 pada surat At-Taubah. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta, kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Orang yang fasik itu adalah orang-orang yang suka melanggar aturan-aturan Allah, melanggar syariat-syariat Allah. Ya, jadi Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang begitu. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang soleh, ya, Nabi yang soleh, orang yang beriman, yang tauhidnya tinggi ya, daripada orang-orang biasa seperti kita. Maka beliau meyakini, mengimani perintah itu adalah hak, adalah benar dari Allah yang maha kuasa, yang maha berilmu, yang maha bijaksana, sehingga beliau melaksanakan perintah itu. Nah, akhirnya beliau lolos ya, dari ujian itu. Karena apabila dia mendulukan anaknya itu, maka dia tidak lolos atas yang terkait dengan surat At-Taubah ini. Beliau tidak mencintai anak ya, melebihi Allah ya, dan Rasul-Nya, melainkan mendahulukan syariat Allah di dalam mencintai anak. Jadi perbedaannya, orang awam mencintai anak dengan hawa nafsunya, artinya mendidik anaknya, ya, menafkahi anaknya, tidak mengikuti syariat Allah. Apapun diberikan, apapun dimanjakan, sesuai hawa nafsunya, tidak punya ilmu atas itu. Berbeda dengan wali-wali Allah, para nabi, orang-orang mukmin, mendahulukan syariat Allah, mendidik anaknya mengikuti syariat atau peraturan Allah, sehingga mereka tidak dibinasakan oleh anaknya, tidak sengsara di dunia karena anaknya. Oleh karena itu, ikutilah syariat Allah di dalam mendidik anak, di dalam menafkahi, berikan yang halal, makanan, minuman dari yang halal, sehingga sisi batinnya baik dan akhirnya sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi. Jika kolbu yang baik, niscaya seluruh anggota badannya baik, artinya seluruh amalnya nanti baik. Begitu juga sebaliknya, jika kolbu kotor, maka niscaya seluruh anggota badannya rusak, melahirkan amal-amal yang mengandung dosa. Semoga hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.